Di sisi lereng Gunung Lawu, Wonogiri, Jawa Tengah, dahulu dikenal akan tanahnya yang kering dan tandus, namun lahan tersebut telah berubah hijau, bahkan mampu menyediakan sumber air melimpah bagi warganya. Di balik cerita tersebut, ada sosok Mbah Sadiman yang berkontribusi selama puluhan tahun menghijaukan lahan gersang di desanya tersebut. Mbah Sadiman, pria kelahiran 4 Februari 1954, merupakan seorang petani yang tinggal di Dusun Dali, Desa Gendeng, Bulukerto, Wonogiri, Jawa Tengah. Selain menggarap lahan pertanian, ia juga biasa menjual rumput untuk pakan ternak ke pasar. Meski sudah berusia 67 tahun, fisiknya tampak masih bugar dan semangatnya tak kalah dengan anak muda. Ya, selama lebih dari 20 tahun, Mbah Sadiman dengan gigih terjun ke hutan, melakukan penghijauan atau reboisasi di daerah perbukitan tandus, wilayah Bukit Gendol dan Bukit Ampayangan, yang merupakan lereng Gunung Lawu, Jawa Tengah, yang membuat ekosistem hutan kembali pulih dan membawa kebermanfaatan bagi banyak warga sekitar. Sejak tahun 90-an, Mbah Sadiman mulai menanam pohon di area tersebut dan melakukan semuanya sendiri secara sukarela, tanpa bayaran maupun imbalan. Upaya penyelamatan lingkungan tersebut akhirnya membawa hasil. Kini warganya merasakan manfaat dari puluhan ribu pohon yang telah Mbah Sadiman tanam bertahun-tahun di sisi tenggara lereng Gunung Lawu tersebut. Sekitar 3.000 warga dapat menikmati air bersih yang mengalir dari hutan gendol serta bebas dari krisis air ketika musim kemarau tiba. Atas dedikasinya yang tak kenal lelah, Mbah Sadiman pun mendapat sejumlah penghargaan, diantaranya penghargaan Kalpataru yang diberikan Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada tahun 2016. Nilai-nilai dasar ASN berakhlak yang terkandung dalam sosok inspiratif kali ini adalah: pertama, berorientasi pelayanan, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, bersifat solutif dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti. Dari inisiatif beliau untuk melakukan penghijauan dengan penanaman pohon beringin yang harapannya dapat menampung air yang banyak di gunung yang tandus akibat penjarahan hutan, sejak tahun 1996 hingga saat ini, dengan semangat tanpa pamrih dan selalu menepi semua hambatan seperti cibiran sebagai orang gila sekalipun, tidak mengurangi semangat Mbah Sadiman untuk melakukan penghijauan dan berharap masyarakat di daerahnya tidak kesulitan air lagi. Sehingga kini, cita-cita Mbah Sadiman telah tercapai. Sekarang sumber air melimpah dan semua masyarakat dapat menikmati air dengan mudah. Nilai yang kedua adalah akuntabel. Mbah Sadiman, tokoh penggerak penghijauan ini, sangat bertanggung jawab terhadap apa yang telah dimulainya. Beliau tidak hanya menanam pohon-pohon tersebut, tetapi beliau juga senantiasa disiplin merawatnya. Beliau juga sangat jujur terhadap diri beliau yang tidak mengharap pamrih dari apa yang telah beliau capai. Saat ini, beliau hanya ingin bermanfaat bagi masyarakat. Kompeten. Pemerintah, khususnya Perhutani, pernah berupaya melakukan penghijauan di daerah kawasan Bukit Gendol dan Ampyangan, yaitu dengan mencoba menanam pohon pinus. Namun penanaman tersebut dirasa Mbah Sadiman tidak banyak mengubah keadaan. Menurutnya, kemampuan pohon pinus dalam mengikat air sangat minim, sehingga pada tahun 1996, ia berinisiatif untuk menanam beringin di kawasan tersebut. Harmonis. Kegigihannya dalam upaya penanaman pohon beringin yang bertujuan untuk menghasilkan sumber air, di mana bisa dimanfaatkan oleh warga, merupakan jiwa yang suka menolong sesama. Bahkan, orang lain yang mungkin secara derajat kekayaan materi sangat jauh dibandingkan oleh Mbah Sadiman. Ia membeli bibit, memberi pupuk, dan menyiangi semua tanaman dari hasil kantongnya sendiri. Loyal.
Mbah Sadiman sebegitu gigihnya mengorbankan jiwa raga, sikap setia dan kecintaannya kepada NKRI, benar-benar tekadnya untuk memberikan yang terbaik. Adaptif. Tak hanya bukit nan hijau yang ia ciptakan, sumber mata air yang terus mengalir untuk menghidupi masyarakat sekitar, yang sampai saat ini bisa dinikmati oleh anak cucu. Bahkan, ia menambahkan kreativitasnya dengan membuat 1000 anak tangga yang memudahkan warga atau siapapun yang akan ke Bukit Gendol. Kolaboratif. Kini kisah Mbah Sadiman, pahlawan tanpa senapan, mendapat berbagai penghargaan dari pemerintah. Idenya tersebut diteruskan oleh Garda Hijau Bumi pada tahun 2012. Kisah penuh perjuangan, kegigihan, pengorbanan tanpa pamrih dari sosok Mbah Sadiman ini sangat patut kita jadikan panutan untuk masa depan, bangsa, dan negara. Di zaman yang serba penuh dengan era digitalisasi dan modernisasi, masih ada sosok pejuang tanpa pamrih, di mana ia rela meneteskan keringatnya demi kebahagiaan bersama sampai waktu yang tidak dapat kita hitung. Terima kasih Mbah Sadiman, karyamu akan selalu kami ingat. Demikian persembahan video tokoh panutan dari kelompok 2. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.